Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Aris, saya Riri Ardia Febriani dari kelas Meteorologi 7TB. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan untuk ujian akhir semester mata kuliah Sistem Cuaca Skala Meso. Baik, untuk pertanyaan pertama, jelaskan yang dimaksud dengan Mesoscale Convective System atau MCS, gambar dan sebutkan klasifikasi MCS. Mesoscale Convective System atau MCS merupakan sistem badai multisel luas yang terdiri dari banyak sel-sel individual dengan jarak yang dekat antara satu dengan lainnya, sehingga sel-sel tersebut berinteraksi dalam berbagai cara. Menurut Comet pada tahun 2016, interaksi tersebut bisa berupa cold pull dan wind shear vertikal serta updraft. Interaksi cold pull dan wind shear vertikal berpotensi dalam menghasilkan atau membentuk sel badai baru dengan syarat kekuatan dari shear dan cold pull seimbang. Kekuatan updraft suatu badai sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi tidak stabilnya lingkungan yang bisa ditunjukkan dengan nilai Kep. Skema morfologi sistem konvektif pada pendekatan GSJ08. Klasifikasi sistem konvektif dibagi menjadi 9 morfologi berdasarkan Gallus dan kawan-kawan pada tahun 2008. Yang pertama yaitu IC atau Isolated Cells, dengan karakteristik terdiri dari satu atau beberapa sel badai individu yang terpisah tanpa pola organisasi yang jelas. Biasanya berumur pendek sekitar 30 menit hingga 1 jam, cenderung menghasilkan hujan ringan hingga sedang tetapi dapat memicu badai petir lokal. Kemudian ada cluster of cells atau sisi dengan karakteristik terdiri dari beberapa sel badai yang saling berdekatan dan membentuk gugus. Kemudian biasanya lebih terorganisasi daripada IC dan dapat bertahan lebih lama, sering menghasilkan hujan sedang hingga lebat dan petir. Kemudian ada broken line atau BL dengan karakteristik terdiri dari sel badai yang membentuk garis linier tetapi dengan celah di antaranya, kurang terorganisasi dibandingkan squalene. Kemudian ada NS atau squalene with no stratiform rain dengan karakteristik squalene tanpa hujan stratiform di belakang atau sekitarnya. Sel konvektif yang dominan menyebabkan hujan deras langsung di bawah garis badai. Biasanya lebih intens tetapi berumur lebih pendek. Kemudian ada TS atau squalene with trailing stratiform rain dengan karakteristik squalene dengan hujan stratiform di belakang garis badai utama. Struktur umum squalene yang terorganisasi dengan baik. Kemudian hujan lebat diikuti oleh hujan ringan hingga sedang di belakangnya. Kemudian ada PS atau squalene with parallel stratiform rain dengan karakteristik squalene dengan hujan stratiform yang memanjang sejajar dengan garis badai utama, biasanya lebih simetris dibandingkan TS, menghasilkan curah hujan yang lebih luas dalam area stratiform. Kemudian ada LS atau squalene with leading stratiform rain dengan karakteristik squalene dengan hujan stratiform di depan garis badai utama. Terjadi ketika aliran udara membawa kelembaban dari depan sistem. Cenderung menghasilkan hujan intens di awal diikuti oleh kondisi kering. Kemudian ada BE atau bow echo dengan karakteristik sistem badai berbentuk busur yang sering dikaitkan dengan straight line winds yang merusak. Struktur utamanya yaitu rear inflow jet atau RIJ dan vortex di ujung garis badai, sering menghasilkan badai petir dan kerusakan akibat angin kencang. Kemudian ada non-linear system atau NL dengan karakteristik sistem konvektif yang tidak membentuk pola linear atau simetris tertentu. Biasanya terdiri dari sel badai dengan intensitas dan arah yang tidak terorganisasi. Dampaknya dapat bervariasi tergantung pada lingkungan atmosfer. Kemudian untuk pertanyaan kedua, jelaskan tentang bow echo, squalene, dan mesoscale convective complex atau MCC.
MCC atau Mesoscale Convective Complex adalah kumpulan awan konvektif yang terorganisir, biasanya berbentuk melingkar dan menutupi area yang luas. Karakteristik MCC menurut Maddox tahun 1980 dilihat dari citra satelit kanal IR pada suhu selimut awan kurang dari atau sama dengan minus 32 derajat Celcius, dengan luas area selimut awan lebih besar atau sama dengan 100.000 km persegi, dengan suhu inti awan kurang dari atau sama dengan minus 52 derajat Celcius, dengan luas area inti awan yaitu lebih besar atau sama dengan 50.000 km persegi, dengan bentuk menyerupai lingkaran dan eksentrisitas 0,7, dan memiliki masa hidup lebih dari atau sama dengan 6 jam. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, jelaskan ciri dan syarat pembentukan squalene dan karakteristik tropical squalene. Ciri-ciri dari squalene yaitu sistem konvektif yang berbentuk garis panjang atau barisan linier yang dapat mencapai ratusan kilometer dengan lebar sekitar 10 hingga 20 kilometer. Kemudian terdiri dari sel-sel badai yang saling terhubung, dapat bertahan dari beberapa jam hingga lebih dari 1 hari tergantung pada kondisi atmosfer. Sering menyebabkan straight-line winds, petir, dan hujan lebat. Syarat pembentukan squalene yaitu satu, ketidakstabilan atmosfer atau CAP tinggi. Udara hangat dan lembab di dekat permukaan menciptakan ketidakstabilan yang mendukung pertumbuhan badai konvektif. Kemudian vertical wind shear yang kuat. Vertical wind shear yang kuat membantu mengatur sel badai menjadi struktur yang linier atau tidak tersebar secara acak, memungkinkan updraft dan downdraft tetap terpisah sehingga badai dapat bertahan lebih lama. Vertical wind shear juga membantu memperkuat rear inflow jet. Vertical wind shear juga dapat membantu pembentukan sel badai baru di depan sistem utama atau leading edge, sehingga squalene dapat terus bergerak dan bertahan. Kemudian daerah konvergensi. Daerah konvergensi merupakan pemicu untuk memulai proses pembentukan konveksi squalene yang sering terbentuk di sepanjang front dingin, di mana massa udara dingin bertemu dengan massa udara hangat, dry line, garis pertemuan udara lembab dan kering, dan konvergensi angin laut dan darat. Interaksi angin laut dengan angin darat dapat memicu squalene di daerah pesisir. Kemudian kelembapan yang cukup tinggi. Kandungan uap air yang tinggi di atmosfer mendukung pembentukan awan dan presipitasi yang lebih kuat. Karakteristik tropical squalene. Tropical squalene atau quasi-linear convective system atau QLCS adalah bentuk sistem badai konvektif yang sangat terorganisasi. Biasanya terjadi di wilayah tropis. Karakteristik dari tropical squalene yaitu satu, struktur linear. Squalene biasanya berbentuk garis panjang yang terdiri dari badai petir yang saling terhubung, memanjang hingga ratusan kilometer dengan lebar yang lebih sempit. Pergerakan dari timur ke barat. Berbeda dengan squalene di lintang menengah yang umumnya bergerak dari barat ke timur, squalene tropis sering bergerak dari timur ke barat. Hal ini disebabkan oleh profil angin vertikal di daerah tropis. Kemudian lingkungan dengan shear rendah. Konveksi tropis berkembang dalam lingkungan dengan shear vertikal yang lebih rendah dan level of free convection atau LFC yang lebih rendah, sehingga mempengaruhi evolusi sistem. Kemudian presipitasi ekstrim. Squalene tropis dapat menghasilkan curah hujan yang sangat tinggi dalam waktu singkat, berpotensi menyebabkan banjir bandang. Kemudian interaksi dengan shear angin rendah. Konveksi tropis berkembang dalam lingkungan dengan shear angin rendah dan level of free convection atau LFC yang rendah yang mempengaruhi detail evolusi sistem. Kemudian untuk pertanyaan nomor 4, jelaskan tentang parameter dalam menentukan Froude number dan klasifikasinya dalam pembentukan gelombang gunung. Secara analogi, bilangan Froude serupa dengan rasio antara energi kinetik dan energi potensial dalam contoh bola marmer. Dalam hal ini, energi kinetik dipresentasikan oleh kecepatan angin, sedangkan energi potensial dipresentasikan oleh hasil kali frekuensi Brun-Vaisala dengan tinggi gunung. Jika
Froude number kurang dari 1, aliran cenderung terhalang oleh pegunungan dan udara tidak dapat dengan mudah melintasi topografi. Sebagian besar energi aliran diarahkan ke samping atau ke atas, sehingga menghasilkan gelombang gunung yang kuat di sisi bawah angin atau lee waves. Efeknya terjadi aliran blokir atau block flow dan pembentukan rotors atau gelombang turbulen. Kemudian jika Froude number sama dengan 1, kondisi aliran kritis, di mana kecepatan angin horizontal dan frekuensi gelombang seimbang. Udara dapat melintasi pegunungan, tetapi berhenti sejenak karena kecepatan atau energi kinetik habis tepat saat mencapai puncak. Efek gelombang gunung yang simetris dan terorganisasi dengan baik terbentuk di atas dan di sekitar topografi. Kemudian jika Froude number lebih dari 1, aliran tidak terhalang oleh pegunungan dan udara dengan mudah melintasi pegunungan. Gelombang gunung cenderung kurang intens dan memiliki amplitudo kecil. Kemungkinan pembentukan gelombang gunung yang kecil. Kemudian untuk pertanyaan nomor 5, jelaskan mekanisme dari sea breeze front. SBF atau Sea Breeze Front adalah batas muka dari angin laut atau SBC yang menuju daratan. Ini adalah zona pertemuan antara udara dingin laut dan udara panas darat. Karakteristik dari SBF yaitu perubahan suhu, yaitu ketika udara dingin dari laut bergerak ke daratan, kemudian bertemu dengan udara panas yang lebih ringan dari daratan. Udara laut yang lembab meningkatkan kelembapan relatif di zona front. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu kecepatan dan arah angin berubah tiba-tiba saat front bergerak ke daratan. Kemudian udara yang bertemu di zona ini terangkat secara vertikal karena kecepatan vertikal udara panas yang lebih ringan. Pertanyaan yang keenam, jelaskan karakteristik dan fase pertumbuhan awan supersel serta dampak dari supersel. Supersel adalah badai konvektif yang ditandai dengan adanya arus udara naik atau updraft yang berputar secara besar dan terorganisasi. Karakteristik dari supersel adalah sebagai berikut. Dapat bertahan lama hingga 12 jam. Supersel berbeda dari badai biasa karena dapat bertahan lebih lama. Ini disebabkan oleh sistem rotasi yang stabil dan terus-menerus, memungkinkan badai ini bertahan hingga berjam-jam. Yang kedua, memiliki satu updraft berputar yang stabil atau quasi-steady. Supersel memiliki arus udara naik atau updraft yang berputar dengan stabil, sering disebut sebagai mesosiklon. Rotasi ini memberikan karakteristik unik yang mendukung pembentukan hujan es, tornado, dan angin kencang. Yang ketiga, memiliki gerakan menyimpang dari aliran utama, baik ke kiri atau ke kanan. Supersel sering bergerak menyimpang dari arah aliran angin utama atau main flow. Gerakan ini biasanya ke kanan karena efek rotasi dalam badai yang dipengaruhi oleh interaksi antara angin dan putaran udara. Dapat menghasilkan hujan es, angin kencang, dan tornado yang signifikan. Supersel dikenal sebagai penyebab utama cuaca ekstrim, termasuk hujan es, angin kencang yang merusak, dan tornado yang sangat kuat dan merusak. Yang keempat, yang kelima yaitu dapat sangat berbahaya. Karena kemampuannya menghasilkan cuaca ekstrim, supersel sangat berbahaya bagi manusia, infrastruktur, dan lingkungan karena seringkali menyebabkan kerusakan skala besar, termasuk banjir, kerusakan bangunan, hingga korban jiwa. Fase pertumbuhan awan supersel. Yang pertama adalah fase awal atau initial stage. Pada tahap awal ini, supersel mulai terbentuk melalui proses konveksi yang dipicu oleh mekanisme tertentu, yaitu satu, pemicu konveksi. Udara hangat dan lembab di dekat permukaan dipanaskan oleh matahari atau didorong ke atas oleh mekanisme seperti front cuaca, yaitu pertemuan antara massa udara dingin dengan massa udara hangat. Kemudian konvergensi angin, pergerakan angin menuju satu area dapat mendorong udara untuk naik. Kemudian topografi, udara yang terdorong naik karena faktor topografi seperti pegunungan. Kemudian yang kedua, pembentukan updraft.
Udara hangat dan lembab naik membentuk arus udara naik yang mulai berkembang. Kemudian peran winsir. Winsir yang kuat membantu memisahkan updraft dan downdraft sehingga memungkinkan supercell untuk berkembang menjadi sistem yang terorganisasi. Yang kedua, fase matang atau mature stage. Pada fase ini, supercell mencapai bentuk dan struktur terorganisasi yang mendukung cuaca ekstrim, seperti pembentukan mesosiklon, yaitu pada fase ini winsir menyebabkan updraft mulai berputar menghasilkan mesosiklon. Rotasi inilah yang memberikan stabilitas pada updraft dan membedakan supercell dari badai petir biasanya, sehingga memungkinkan badai ini bertahan hingga beberapa jam. Kemudian struktur internal supercell. Supercell memiliki struktur yang kompleks dengan beberapa komponen utama, yaitu zona updraft. Arus udara naik yang kuat dapat membentuk awan cumulonimbus yang sangat tinggi. Kemudian zona downdraft, udara dingin yang turun karena presipitasi berat yang terbagi menjadi forward flank downdraft atau FFD. Downdraft di depan updraft sering menghasilkan hujan deras dan hujan es. Kemudian rear flank downdraft atau RFD. Downdraft di belakang updraft yang seringkali terkait dengan pembentukan tornado. Kemudian ada deviant motion. Supercell cenderung bergerak menyimpang dari aliran angin utama atau mean flow yang biasanya ke kanan karena efek helicity atau rotasi atmosfer. Kemudian fase tornadik jika terjadi tornado. Supercell memang tidak selalu menghasilkan tornado, tetapi jika kondisi yang mendukung, fase ini dapat terjadi seperti rotasi mesosiklon yang semakin intensif, dapat menciptakan perbedaan tekanan yang signifikan di dalam badai. Kemudian fase pelemahan atau dissipation stage. Fase ini menandai berakhirnya supercell. Biasanya terjadi ketika sumber energi utamanya habis atau terganggu, seperti pemutusan updraft ketika sumber udara hangat dan lembab habis atau ketika downdraft mengganggu arus naik, sehingga supercell akan mulai melemah. Kemudian ada dominasi dari downdraft. Downdraft menjadi lebih dominan, menyebabkan presipitasi menyebar lebih luas. Rotasi dalam mesosiklon melemah dan struktur supercell akan runtuh. Pelemahan dan dispersi. Presipitasi meluas dan intensitas badai menurun, menyebabkan struktur internal supercell kehilangan keseimbangannya. Dampak dari supercell. Dari penjelasan tentang supercell, dapat disimpulkan bahwa supercell dapat menimbulkan berbagai dampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang pertama yaitu kerusakan infrastruktur, angin kencang, hujan es, dan tornado yang dihasilkan supercell dapat merusak bangunan, jalan, dan fasilitas umum. Kerusakan jaringan listrik sering terjadi akibat angin kencang dan tumbangnya pohon. Korban jiwa dan cedera. Tornado yang kuat dapat menyebabkan korban jiwa, terutama jika terjadi di area dengan populasi tinggi. Hujan es dapat melukai manusia dan hewan. Kemudian gangguan transportasi. Hujan deras dan banjir dapat mengganggu transportasi darat, udara, dan laut. Hujan es juga dapat merusak kendaraan dan mengganggu penerbangan. Kemudian dampak ekonomi. Biaya perbaikan infrastruktur yang sangat tinggi, klaim asuransi, dan gangguan bisnis. Kemudian, kerusakan lingkungan. Angin kencang dan hujan deras dapat menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian dan ekosistem lokal. Hujan deras dapat memicu erosi tanah yang signifikan. Kemudian banjir dan longsor. Supercell yang menghasilkan presipitasi yang tinggi dapat memicu banjir bandang di daerah rendah dan tanah longsor di wilayah pegunungan. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.